beralih ke Mas Pri dulu. Mas Pri, bagaimana Anda melihat produksi tanaman buah-buahan kita di Kalbar ini dan apa yang menjadi persoalan sebenarnya dari praktisi-praktisi tanaman-tanaman buah di Kalbar ini? Silakan Mas Pri. Ya, terima kasih Mbak Biko, Pak Anton, dan Mas Yusni. Jadi kita bicara tentang tanaman buah itu saling keterkaitan antara tanaman dan buahnya, otomatis bibit dan buahnya. Menurut saya kita untuk menentukan suatu kebijakan berarti kita harus berdasarkan kebutuhan atau peluang pasar yang ada. Misalnya gini, sekarang kita memberikan komunikasikan kepada petani untuk menanam bibit buah, otomatis harus kita pastikan pasarnya itu dulu Bang Biko. Kan seperti itu. Kita dari komunitas Geram tahun ini mencanakan untuk mungkin kita agak berlainan ya tidak apa-apa dengan pemerintah, justru itu nanti akhirnya akan saling melengkapi. Kita dari komunitas tahun ini kita akan mengarahkan ke kelengkeng. Karena apa? Karena kebutuhan kelengkeng itu kita sangat besar, data impor kelengkeng juga besar. Bahkan Pak Zulkifli Hasan kemarin bilang, wah kita harus batasin ini kelengkeng ini cuma di angka 3,5 juta ton, kita batasi 50%-nya. Saya kaget juga, berarti kebutuhan kita hampir 6 juta ton dong impornya, kan seperti kelengkeng. Itu untuk kelengkeng saja kan seperti itu. Jadi misalnya dari 6 juta ton, kalau kita hitung produktivitas kita per hektar rata-rata satu pohon 100 kilo saja, 100 kilo biasanya kecapai di umur tanaman 6 tahun ya. Kalau satu masih 2 tahunan itu kita hitung cuma 15 kilo kok. Jadi 6 tahun saja kalau kita dapat 100 kilo berarti 1 hektar 10 jarak tanah 10 kali 10 berarti 100, kita cuman dapat 10 ton. 10 ton kalau kita 6 juta ton impor itu berarti kita butuh lahan 60.000 hektar loh Bang Biko. Berarti ini peluang yang sangat besar bagi kita untuk menanam buah kelengkeng seperti itu. Jadi menurut data ini maka saya ingin sih kita mandiri ya untuk kelengkeng, peluang kita untuk dimakan sendiri ya, dan artinya kita bisa kita ekspornya tidak usah jauh-jauh, misalnya kita ekspor ke Jawa, Kaltim atau yang lainnya. Saya pikir itu bagi saya lebih realistis lah untuk meningkatkan taraf hidup petani. Jadi kesamaan kita dengan pemerintah sama-sama kita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi gini, terus terang ada beberapa ganjalan kita yang ada di lapangan, ya Pak Anton ya. Jadi kalau kita kadang benturan itu karena kita saudara itu kadang-kadang kan saling benturan itu wajar. Jadi gini, menurut kita ini bagus, tapi menurut pemerintah belum disertifikasi kan gitu. Misalnya gini, kita kalau untuk benihnya kah? Benihnya, kita bicara tentang benihnya dulu ya, benihnya ya. Ini di benihnya misalnya untuk mangga kita selalu pengadaan ada selalu saja mangga harum manis itu yang kita tentang secara keras ya. Sejak zaman Pak Heru sampai sekarang pun kita menentang keras dengan pengadaan. Itu hentikan, tapi kan tidak bisa, itu karena pemerintah mengadakan berdasarkan kebutuhan masyarakat begitu ya Pak Anton ya. Ya mungkin karena kita aja kurangnya edukasi atau kurangnya wawasan masyarakat bahwa mangga harum manis itu tidak bisa ditanam di sini. Itu 3 tahun pasti sudah pada mati kan seperti itu. Karena hama penggerak batangnya luar biasa dan yang bisa menggantikan tahan dengan kualitas yang bagus itu mangga Kyojai. Tapi setahu saya mangga Kyojai belum dilepas Pak Anton ya? Belum dilepas. Kita lihat mangga Kyojai itu punya daya tahan. Punya daya tahan yang bagus untuk di lahan gambut ataupun dataran rendah. Dia lebih tahan penggerek. Kita bisa lihat kemarin sudah kita jumpai umur 8 tahun udah besar sekali pohon itu. Tapi dia masih tetap berproduksi walaupun ada serangan penggerek. Jadi otomatis yang akan kita sarankan untuk petani adalah nanam mangga Kyojai. Tapi saya pikir kita punya tujuan yang sama seperti itu. Tapi Mas Pri, dengan banyaknya yang menjadi unggulan ini malah menjadi suatu kebanggaan atau lebih diprioritaskan lagi jenis varietas yang menjadi unggulan bagi buah-buahan di Kalbar kita ini? Keinginan kita petani itu kan orang yang labil, orang yang bingung gitu kan, gampang terpengaruh. Jadi kita bingung gitu kan, untuk durian tahun ini bagus kan, pemerintah bilang ini wah ini serambut keren kan, besoknya apa lagi, dan selalu berganti seperti itu yang membuat kita untuk menentukan kebijakan di lapangan ini kan bingung, kita mau nanam apa sih. Saya
pribadi kepinginnya mewakili para petani itu pemerintah bisa menentukan 1-2 varietas saja yang akan kita tanam skala massal minimal untuk di wilayah Kalimantan Barat, seperti halnya Malaysia yang menentukan misalnya satu mereka fokus dulu di musangking, akhirnya kita semua bisa kenal musangking, setelah budidayanya keterlimpahannya ada, kebutuhannya cukup, lalu publikasinya yang secara besar-besaran. Durian, bicara Ya durian misalnya kita bicara tentang durian itu ya. Nah sekarang kan di pemerintah sendiri minimal di Kalbar aja tidak pernah kita dapat instruksi, udah sekarang kita galakkan untuk nanam ini sampai tingkat bawah ke petani. Kita ngikut aja asal nanti ada keterjaminan pasar. Nah, seperti itu. Jadi paling enggak kita bicara tentang durian yang lebih unggul daripada musangking, mudah kok kita bilang itu ya toh. Atau apa mungkin karena daerah kita ini banyak, punya potensi duriannya juga banyak, jadi Ya. harus banyak juga yang diakomodir. Ya semua daerah lain pun banyak kan seperti itu. Artinya Malaysia ataupun di Thailand itu banyak varietas, tapi paling tidak ada yang menjadi jargon ataupun ikon kita lah. Seperti jeruk. Jeruk di Sambas itu kalau ngomong jeruk dibandingkan dengan varietas lengkeng mungkin atau yang lainnya itu banyak yang lebih unggul daripada jeruk, tapi harus kita pertahankan karena itu ikon kita sebagai kebanggaan kita sebagai Kota Pontianak. Begitu pula dengan durian ini, walaupun hasilnya bagaimana toh kita harus punya unggulan gitu loh, rasa kebanggaan kita. Nanti kita akan bicara satu jenis durian yang bisa dikenal secara nasional, kita akan bicara oh ini serumput Kalbar loh, kan seperti itu. Mungkin itu yang apa kita harapkan dari pemerintah ya.